Terlihat dari kaca spion, sosok itu tidak membelakangi lagi, tapi justru menatap tajam ke arah kaca spion yang arahnya adalah kepada Pak Asep. Dan jelas sekali yang dilihat oleh Pak Asep itu adalah seperti sosok yang dia lihat ketika di mobil ambulan. Apakah kejadian itu selesai setelah keluarganya mengikhlaskan? Ternyata tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam sekalian, di video kali ini akan mengisahkan sebuah cerita yang horor dan mencekam, di mana terjadi teror-teror dari orang yang sudah meninggal. Nah, yang meninggal ini itu akibat meninggal karena tertabrak. Jadi korban tabrak lari lah, boleh dibilang seperti itu. Dan sosok ini terus meneror, meminta sesuatu barang dia. Barang apa ini? Sampai mengakibatkan si sosok ini terus mendatangi siapapun yang ada hubungannya dengan kematiannya. Seperti apa ceritanya? Simak baik-baik. Nah, Sobat Malam Mencekam sekalian, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya. Serta bagikan ke teman-teman Anda yang mungkin suka dengan cerita-cerita yang horor dan mencekam tentunya. Oke Sobat Malam Mencekam sekalian, cerita ini dikirimkan oleh Pak Asep. Pak Asep saat ini usianya sekitar 45 tahun. Dan beliau itu sudah mengabdi di salah satu rumah sakit di Garut. Itu sebagai supir ambulan selama kurang lebih 10 tahun. Banyak hal yang dialami oleh Pak Asep. Banyak kejadian-kejadian suka duka yang dialami oleh Pak Asep sebagai seorang supir ambulan. Selalu menemui hal-hal yang aneh. Terkadang hal tersebut menjadi sesuatu yang jadi biasa buat beliau, karena rutinitas pekerjaannya bergelut dengan kondisi di mana selalu harus mengantarkan atau menjemput jenazah, seperti yang dialaminya kali ini. Nah, kejadian ini terjadi di tahun 2008. Waktu itu ketika Pak Asep setelah bekerja, dia pulang ke rumah kurang lebih sekitar jam 8 malam. Ya seperti biasa, yang nyambut adalah istrinya tentunya. Lalu Pak Asep memutuskan untuk waktu itu mandi dulu, kemudian setelah itu menunaikan sholat yang tertinggal, dan setelah itu Pak Asep makan bersama dengan keluarga. Di saat lagi makan, tiba-tiba terdengar handphonenya berbunyi. Namun Pak Asep abaikan saja, karena jangan sampai justru makannya jangan sampai terganggu. Setelah selesai makan, lalu Pak Asep mengambil handphonenya dan dilihat ada miss call. Lalu yang dilakukan oleh Pak Asep adalah menelpon kembali si penelpon tadi. Dan ternyata yang nelpon itu adalah rekan kerjanya yang ada di rumah sakit itu. Lalu Pak Asep tanya, ada apa tadi telepon saya? Dan teman kerjanya itu memberikan informasi kepada Pak Asep bahwa Pak Asep keberadaannya sangat dibutuhkan dengan mobil ambulansnya. Karena ada satu kejadian yang tidak jauh dari daerah Garut, yaitu seputaran Kadungora. Berdasarkan informasi seperti itu,
ada korban kecelakaan tabrak lari itu meninggal dunia di tempat. Dan kebetulan korban tabrak lari ini adalah seorang perempuan. Yang namanya tugas mau nggak mau, Pak Asep harus siap siaga dalam waktu 24 jam. Namanya tugas, akhirnya dia pun berpamitan kepada istrinya untuk menjemput dan mengantar jenazah. Setelah melakukan persiapan, akhirnya Pak Asep berangkat menggunakan motor ke rumah sakit untuk menjumpai temannya dan sekaligus untuk menyiapkan mobil ambulansnya untuk penjemputan korban tabrak lari itu yang ada di daerah Kadungora. Singkat cerita, Pak Asep tiba di rumah sakit, lalu bersama temannya didampingi, dia pergi ke TKP untuk menjemput korban tabrak lari tersebut. Dan memang betul, apa yang terjadi di lapangan, bahwa terjadi seorang perempuan mengendarai sepeda motor dan itu ditabrak dari belakang, terseret sampai kurang lebih sekitar 20 meter dan mengakibatkan pengendara sepeda motor tadi, yaitu seorang perempuan, meninggal dunia di tempat. Dan itu diketahui dari cerita beberapa orang yang saat itu sudah berkerumun di situ. Dengan sigap Pak Asep dan temannya dibantu oleh beberapa warga yang ada di situ mengeluarkan tempat tidur jenazah dan kemudian mengangkat jenazah tersebut ke tempat tidur itu, lalu membawanya masuk ke dalam mobil ambulan. Suara sirine ambulan pun berbunyi memecah kerumunan yang ada di situ. Dan sampailah Pak Asep di rumah sakit. Kondisi waktu itu malam dan cuaca cukup dingin. Setelah selesai, akhirnya tugas Pak Asep belum berhenti sampai di situ, karena Pak Asep harus mengantar jenazah ini langsung dibawa ke rumah duka. Dan itu kurang lebih terjadi pada pukul 1 dini hari. Setelah selesai semua administrasi dan segala macam, akhirnya Pak Asep dan temannya kembali ke rumah sakit. Kemudian setelah ngobrol sebentar dengan rekan kerjanya, Pak Asep memutuskan untuk pulang langsung menuju rumah. Dan Pak Asep setiba di rumah itu kurang lebih sekitar jam 3 pagi. Lalu dia beristirahat karena mungkin ya capek sekali kali ya. Nah, Sobat Malam Mencekam sekalian, di sini teror mulai terjadi. Entah apa penyebabnya. Teror di hari pertama itu terjadi ketika Pak Asep pulang menuju rumah sakit itu dengan mengendarai ambulan, dan itu sendirian, malam-malam lagi. Anda bayangkanlah. Ya mungkin buat Pak Asep biasa ya. Tapi kita yang mendengar cerita ini cukup membayangkan kondisi malam-malam habis nganter jenazah terus pulang ke rumah sakit sendirian. Di sini teror pertama terjadi. Pada saat Pak Asep lagi santai mengendarai mobil ambulan tersebut, di belakang tuh sudah nggak ada apa-apa. Dengan santainya Pak Asep melewati jalanan yang cukup sepi dengan kiri kanan, di kanannya ada sawah, di kirinya ada pohon-pohon yang cukup lebat. Pada saat lagi santainya Pak Asep membawa mobil, secara refleks tiba-tiba dia melihat ke kaca spion. Kaca spion yang ada di dalam mobil. Dia melihat seperti ada sosok bayangan hitam sedang membelakangi di belakang. Tapi apa yang dia lihat itu dia tepis. Mungkin salah lihat. Akhirnya dia terus melajukan kendaraannya. Namun rasa penasaran yang dialami oleh Pak Asep itu besar sekali, sehingga dengan rasa penasaran itulah maka dia terus melihat kembali ke kaca spion tersebut, dan ternyata benar. Di sana ada sosok dengan jelas sekali walaupun posisinya membelakangi. Itu rambut terurai seperti perempuan, dan dia sedang duduk membelakangi ke arah kaca spion tadi. Pak Asep tiba-tiba memberhentikan mobil ambulan tersebut dan dia mencoba melihat ke belakang.
Sobat Malam Mencekam, Anda tahu apa yang dia lihat? Ketika dia menoleh ke belakang, bayangan tersebut tidak ada. Sama sekali tidak ada sosok yang duduk atau berdiri di belakang mobilnya. Pak Asep merasa heran di tengah suasana yang cukup gelap. Sendirian, dia dengan jelas sekali dia melihat bahwa di situ ada sosok. Tapi ketika dilihat itu tidak ada. Akhirnya Pak Asep menghibur diri sendiri bahwa apa yang dia lihat mungkin itu hanya sekedar halusinasi saja. Lalu akhirnya dia menjalankan kembali mobilnya. Dia kembali mengendarai ambulannya. Perjalanan masih cukup jauh. Waktu itu kurang lebih sekitar hampir 10 km lagi. Lalu penampakan sosok itu ternyata tidak berhenti sampai di situ. Bahkan sekarang yang paling mengerikan, terlihat dari kaca spion, sosok itu tidak membelakangi lagi, tapi justru menatap tajam ke arah kaca spion yang arahnya adalah kepada Pak Asep. Jelas dong, pasti takut Pak Asep, walaupun sudah terbiasa. Coba Sobat Malam Mencekam sekalian, seandainya Anda yang jadi Pak Asep, apa yang Anda rasakan? Kalau saya, ya takut. Udah jelas tatapan matanya, rambutnya terurai walaupun terlihat matanya menatap ke kaca spion. Pak Asep langsung melajukan kendaraannya dengan begitu cepat. Sambil terkadang sesekali ngelihat ke kaca spion, tiba-tiba tidak ada. Kemudian dia melihat ke jalan, ngelihat lagi, ada lagi. Di satu sisi, di satu tempat di mana jalanan tidak terlalu gelap, dia berhenti. Cukup terang, ada beberapa penerangan di situ dan dia coba berhenti. Dan dia coba memastikan lagi tentang apa yang dia lihat di belakang. Ternyata memang gak ada. Dan hal itu berulang kurang lebih sampai 3 kali. Sampai Pak Asep tiba di rumah sakit. Sungguh mengerikan. Pak Asep pun heran bertanya, kenapa tidak biasanya malam ini terjadi hal-hal yang cukup mengerikan. Sesampainya di rumah sakit, dia memarkirkan kendaraan ambulan tersebut. Kemudian dia ketemu dengan security, penjaga rumah sakit. Lalu dia ngobrol. Hanya untuk menghibur diri, dia ngobrol dengan security tersebut. Dan security itu malah tertawa. Dia bilang, itu halusinasi. Udah biasa dengan hal yang seperti itu. Kenapa kok sekarang sepertinya takut? Jujur yang merasakan adalah Pak Asep. Pak Asep yang tahu seberapa takut waktu itu. Akhirnya dirasa cukup tenang dan sudah nyaman. Akhirnya Pak Asep pamit diri. Dia pulang pakai motor. Dan apa yang terjadi, ini kembali teror muncul lagi. Apa yang dirasakan oleh Pak Asep? Ketika perjalanan yang dia tempuh dari rumah sakit ke rumahnya itu kurang lebih sekitar 7 kilo, nggak jauh. Cuman jalannya itu ke arah komplek tapi cukup gelap lah kiri kanannya. Nah, Pak Asep mengendarai motor. Dengan berdoa dia kemudian dia jalankan motornya. Dia merasa ada keanehan, dia ada merasa kejanggalan. Karena dia merasa kok motornya seperti berat. Motornya kok seperti membawa beban. Tapi hal itu diabaikan sama dia. Akhirnya dia menjalankan motornya, namun semakin berat. Sobat Malam Mencekam tahu kan, kalau motor itu kan dia ada kaca spion kiri kanan, benar nggak? Nah, dengan rasa penasaran, Pak Asep melihat ke arah kaca spion yang ada di kanan. Dia melihat ke arah kanan, nah kaca spion ini kan ngelihat arah belakang. Dan di situ seperti ada orang berambut panjang yang duduk membonceng dia. Bayangkanlah, itu ada perempuan yang duduk berambut panjang. Kalau perempuan kalau duduk kan dia minggir gini ya. Nah, yang kelihatan itu adalah rambutnya. Di sini
Asep langsung berpikir dengan cepat bahwa apakah mungkin ini penyebabnya. Kenapa motor dia begitu berat? Dirasa tenaganya seperti lambat sekali. Dari situ, apapun yang bisa dilakukan Pak Asep, berdoa sebisa mungkin apa yang dia hafal. Dan alhamdulillah, Pak Asep sampai di rumahnya walaupun napasnya cukup terengah-engah. Karena bayangkan, seandainya Anda berada pada posisi Pak Asep, ya saya rasa kita pasti ketakutan juga ya. Bahkan mungkin kita akan tancap gaspol untuk secepatnya kita bisa sampai rumah. Walaupun tidak mengganggu, tetapi dengan pandangan visual seperti itu, menampakkan seperti itu satu hal yang sangat mengerikan tentunya. Tapi karena doa yang dia selalu ucapkan dalam hati selama perjalanan, alhamdulillah dia sampai di rumah dengan selamat. Sobat Malam Mencekam sekalian, apakah teror ini berhenti sampai di situ? Ternyata teror itu tidak berhenti. Bahkan semakin menggila sekarang terornya. Pada malam itu ketika sudah sampai kemudian Pak Asep beristirahat, tidur. Tengah malam terjadi hal yang aneh. Pak Asep tiba-tiba bermimpi. Dan mimpinya ini seperti sama melihat sosok apa yang dia lihat sebelumnya. Dan sosok itu muncul di dalam mimpinya. Tapi kali ini sosok itu berkata sesuatu kepada Pak Asep. Saya tidak ikhlas. Saya tidak ikhlas. Saya tidak ikhlas. Dan itu diucapkan 3 kali. Pak Asep makin bingung. Bahkan itu terjadi, dalam mimpi itu terjadi satu komunikasi. Tidak ikhlas apa? Lalu sosok itu tidak menjawab, hanya memandang Pak Asep. Terakhir sebelum Pak Asep sadar dari mimpinya, ada satu kata yang diucapkan oleh sosok itu. Berbicara seperti ngomongin cincin. Habis itu udah. Mimpi itu pun hilang. Yang terngiang di pikiran Pak Asep adalah cincin. Pak Asep bingung, ini maksudnya apa? Dan kejadian ini baru sekali ini Pak Asep alami. Selama 10 tahun belum pernah kejadian yang menyeramkan, yang mengerikan terjadi seperti sekarang ini. Bahkan dibahas mengenai cincin. Akhirnya kejadian demi kejadian Pak Asep abaikan. Dan keesokan malamnya ketika Pak Asep melaksanakan tugas kembali, Pak Asep pada kondisi lagi pulang menuju rumah dengan kendaraan motornya, tiba-tiba diberhentikan di tengah jalan. Karena di tempat yang cukup sunyi dan gelap, berdiri satu sosok perempuan yang tidak terlihat wajahnya. Bahkan menyetop Pak Asep. Ya, Pak Asep pikir mungkin ada orang yang butuh tumpangan. Kasihan, malam-malam gak ada kendaraan, angkot sudah gak lewat. Akhirnya Pak Asep pun berhenti. Dan Anda tahu, ketika ditanya oleh Pak Asep, orang itu tidak menjawab apapun. Bahkan wajahnya itu menunduk ke bawah. Pak Asep pikir kasihan ini perempuan. Kemudian Pak Asep menanyakan kembali, tapi juga tetap tidak dijawab. Yang ketiga, ketika Pak Asep bertanya kembali, perempuan tersebut tetap tidak menjawab, namun dia menengadahkan wajahnya. Dan jelas sekali yang dilihat oleh Pak Asep itu adalah seperti sosok yang dia lihat ketika di mobil ambulan. Sontak hal ini membuat Pak Asep merasa kaget dan ketakutan. Langsung dia menancap gas, mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan yang tinggi. Singkat cerita, akhirnya Pak Asep pun sampai di rumah. Sobat Malam Mencekam sekalian, Anda bisa bayangkan apa yang terjadi dengan kondisi
Pak Asep. Kenapa dan kenapa kejadian demi kejadian yang mengerikan ini selalu datang kepada dia. Akhirnya Pak Asep menunaikan sholat yang tertinggal. Karena tugas, jadi Pak Asep selalu ketinggalan waktu sholat. Setelah itu beliau langsung beristirahat. Dan pada saat beliau tidur, di sini kejadian lagi Pak Asep. Terjadi lagi mimpi yang sama seperti malam sebelumnya. Namun kali ini maksud dan tujuan dari mimpi itu sudah cukup jelas. Ini yang Pak Asep dapat. Di sosok ini mengatakan perihal cincin. Entah apa maksudnya. Cuman kata-kata cincin ini terus-terusan diulang-ulang. Aneh ya sobat malam mencekam sekalian. Keesokan paginya di tempat kerjaan, Pak Asep ngobrol dengan teman-temannya, dengan rekan kerjanya. Di tempat ngopi seperti biasa ada di kantin di belakang rumah sakit. Dia diskusi dengan satu temannya. Dia ceritakan apa yang dia alami selama ini. Dan dia sampaikan teka-teki mengenai kata cincin tadi. Di sini temannya bilang seperti ini. Sep, mungkin gini Sep. Mungkin pada saat kejadian itu ada orang yang menolong dia. Yang pertama melihat kejadian itu. Dan siapa tahu mungkin cincinnya diambil. Di situ Pak Asep mulai agak berpikir, dia termenung, dalam hatinya mengatakan kemungkinan bisa saja. Mereka berdua sepakat untuk mendatangi lokasi kejadian sebelumnya pada saat tabrakan itu. Akhirnya setelah pulang kerja, mereka minta waktu duluan untuk pulang. Pak Asep dan temannya yang namanya Pak Dadang, akhirnya mereka berdua mengendari motor itu menuju ke lokasi Kadungora, di mana tempat pertama terjadi tabrak lari tersebut. Di sana mereka berdua mencari informasi siapa yang pertama kali itu menyaksikan kejadian tersebut dan menolong orang yang tertabrak tadi. Dan akhirnya ketahuanlah, didapatlah sebuah nama. Namanya adalah Pak Agus yang tinggalnya tidak jauh dari lokasi kejadian. Setelah mendapatkan informasi alamat, maka Pak Asep dan Pak Dadang itu menuju alamat tersebut untuk mencari yang namanya Pak Agus. Dan mungkin hari itu adalah keberuntungan Pak Asep. Alhamdulillah Pak Asep sampai di satu rumah yang ditunjuk. Dan ketika Pak Asep turun dari motornya, rumah tersebut ya sangat-sangat sederhana sekali sih. Tidak terkesan mewah. Ya rumah tersebut biasa sajalah. Dan tiba-tiba dari rumah tersebut keluarlah satu orang, yaitu bapak-bapak, yang ternyata itulah namanya Pak Agus. Akhirnya mereka ngobrol, berbincang-bincang. Dan ternyata di luar dugaan Pak Asep, Pak Agus terlihat seperti ketakutan. Bahkan dia juga menceritakan kepada Pak Asep dan Pak Dadang bahwa selama ini justru dia juga diteror dengan penampakan sosok yang selalu ada setiap malam itu mendatangi Pak Agus. Pak Agus mengatakan di tengah malam, tidak hanya di mimpi, sosok itu selalu datang menghantui dia dan mengatakan, saya tidak ikhlas, kembalikan. Akhirnya rasa kepenasaran Pak Asep dan Pak Dadang pun muncul. Lalu bertanya kepada Pak Agus, ada kaitan apa dengan cincin? Didorong rasa ketakutan karena teror demi teror yang juga datang kepada Pak Agus. Akhirnya dengan gentleman, sebagai laki-laki, Pak Agus jujur kepada Pak Asep bahwa ketika kejadian tabrak lari itu, Pak Agus kebetulan berada di lokasi tidak jauh dari kejadian tersebut. Dan Pak Agus adalah orang yang pertama yang mencoba tadinya memberikan bantuan. Tetapi karena kehidupan Pak Agus
yang cukup serba kekurangan tersebut untuk justru memanfaatkan apa yang dimiliki oleh si korban. Dan terlihatlah oleh Pak Agus ini nampak jelas di situ memiliki cincin emas. Akhirnya cerita Pak Agus bahwa cincin emas itulah dia ambil dari korban. Pikir Pak Agus bahwa itu lumayan kalau dijual bisa buat makan sehari-hari. Di situ Pak Asep dan Pak Dadang baru tahu. Pantesan selama ini sosok ini selalu mengatakan saya nggak ikhlas cincin. Ternyata di sini teka-teki itu terjawab. Lalu Pak Asep bertanya, terus cincin itu mana? Lebih baik kamu kembalikan daripada saya dan kamu itu terus-terusan diteror oleh sosok perempuan tersebut. Dengan lemas, bahkan Pak Agus tidak bisa menjawab sama sekali. Akhirnya dia menceritakan dengan jujur atas desakan Pak Dadang. Karena desakan Pak Dadang yang bertubi-tubi akhirnya membuat Agus jujur kemana cincin tersebut. Dan dia katakan bahwa cincin tersebut sudah dia jual untuk keperluan sehari-hari. Pertanyaannya adalah sosok tersebut meminta cincinnya, sedangkan cincin tersebut itu sudah dijual oleh dia, uangnya untuk digunakan makanan sehari-hari, untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi Pak Dadang tidak mau menyerah. Dia mencoba untuk membawa Pak Asep ke tempat di mana dia menjual cincin tersebut. Akhirnya mereka bertiga sepakat dan mereka berangkat ke tempat di mana Pak Agus menjual cincin tersebut. Anda tahu Sobat Malam Mencekam, hasil yang mereka dapat sungguh mengecewakan. Karena cincin tersebut justru sudah terjual juga dan gak tahu yang belinya kemana. Akhirnya dengan putus asa mereka lemas dan ketakutan sebenarnya. Karena teror pasti akan terjadi terus sebelum masalah cincin ini selesai. Dan Sobat Malam Mencekam sekalian, ternyata betul. Di malam harinya teror itu terjadi kembali. Lalu keesokan harinya lagi Pak Agus menghubungin Pak Asep. Dia datang ke rumah sakit untuk bertemu dengan Pak Asep, untuk dibantu karena dia sudah tidak tahan dengan teror masalah cincin tersebut. Akhirnya jalan satu-satunya, kebetulan di rumah sakit itu juga ada salah satu karyawan yang memang cukup kuat keagamanya. Dan dia memberikan solusi kepada mereka bahwa lebih baik kalian pergi ke kerabatnya, ke saudaranya atau ke orang tuanya untuk menjelaskan ini semua, untuk menyampaikan ini semua, diceritakan dari awal sampai akhir. Dan untuk memohon keikhlasan supaya bagaimana tidak terjadi teror demi teror kembali. Bahkan Pak Dadang justru punya ide juga yang ditujukan kepada Pak Agus. Kalau kamu punya uang, lebih baik uang itu kamu langsung berikan kepada orang tuanya, kepada orang tua si perempuan yang meninggal tadi. Akhirnya Pak Agus menjawab bahwa memang dia sudah tidak punya uang lagi. Ya mau gak mau akhirnya mereka sepakat untuk menjumpai keluarga daripada si perempuan yang mengalami tabrak lari tadi. Ketika sampai di rumah orang tuanya, orang tua itu pun cukup kaget dengan kedatangan mereka. Ya akhirnya mereka dipersilakan untuk duduk dan mereka pun hanya ngobrol di teras saja. Karena tidak mau merepotkan lah. Di situ yang mengawali pembicaraan, yang membuka pembicaraan adalah Pak Dadang. Pak Dadang akhirnya bercerita dari awal sampai akhir mengenai kejadian yang menimpa Pak Asep dan Pak Agus. Dan apa yang dilakukan oleh Pak Agus ketika itu. Dan Pak Dadang juga menyampaikan kalau Pak Agus ini berniat untuk mengembalikan
Tapi cincin itu sudah nggak ada dan Pak Agus pun sudah nggak punya uang karena ya orang yang serba kekurangan. Akhirnya setelah berapa lama pihak keluarga cukup merenung juga karena mungkin sama-sama berpikir. Akhirnya atas desakan daripada ibu yang korban tabrak lari itu, dia bilang sama suaminya, "Sudahlah Pak, kita sebagai manusia ya harus sama-sama saling membantu dan saling tolong menolong. Untuk menyelesaikan ini semua, menurut si ibu, alangkah baiknya diikhlaskan saja." Dan akhirnya pihak keluarga pun sepakat mengikhlaskan cincin tersebut untuk tidak usah diganti. Dan sobat malam mencekam sekalian, apakah kejadian itu selesai setelah keluarganya mengikhlaskan? Ternyata tidak. Teror itu terus terjadi, terus dialami malam demi malam. Sampai mereka frustasi. Mereka kembali lagi ke rumah orang tua si korban tabrak lari tersebut, mengambil inisiatif untuk memanggil ustadz. Mereka berdiskusi dengan salah seorang ustadz yang ada di situ, ngobrol mengenai permasalahan yang terjadi. Dan saran ustadz adalah dibuatlah sebuah doa, semacam formalitas, sengaja dibuat untuk betul-betul mengikhlaskan kondisi cincin tersebut dan mendoakan semoga anaknya yang korban tabrak lari itu juga tahu dan mengikhlaskan semuanya. Dan akhirnya sepakat sore itu dibuatlah acara di rumah orang tua si korban itu, berdoa bersama dan dihadiri oleh Pak Asep, Pak Agus, dan Pak Dadang. Doa tersebut diadakan setelah Isya. Jadi mereka berjemaah dulu Isya, kemudian langsung dilanjutkan dengan berdoa yang dipimpin oleh ustadz tersebut. Dengan tujuannya tadi, bagaimana pihak si perempuan yang korban tabrak lari tersebut mengikhlaskan seperti apa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya atau keluarganya. Setelah selesai acara, Pak Asep, terutama Pak Agus, bahkan betul-betul merasa ketakutan dan meminta maaf, memohon maaf kepada pihak keluarga, juga ke yang lainnya. Kurang lebih sekitar jam 9:30 malam mereka akhirnya pulang ke rumah masing-masing. Pak Agus jelas gelisah dan tidak bisa tidur. Trauma dan rasa ketakutan itu masih muncul. Juga demikian juga dengan Pak Asep, karena selama 10 tahun belum pernah kejadian ini dia alami. Sobat malam cekam sekalian, keesokan harinya Pak Asep ketemu dengan Pak Dadang, tapi tidak terjadi cerita mengenai hal-hal apakah ada lagi teror yang muncul. Dan rupanya memang gak ada, karena ketika Pak Dadang menanyakan hal itu ke Pak Asep bilang alhamdulillah semua sudah berjalan dengan baik dan tidak ada teror-teror lagi. Bahkan di saat dia bertugas ataupun pada saat dia tidur yang selalu hadir juga di mimpinya. Cukup lega yang didengar oleh Pak Dadang, dan terlihat Pak Asep pun sudah mulai bergairah lagi. Sudah mulai semangat lagi, tidak banyak pikiran sehingga dia bisa fokus kepada pekerjaannya. Dan ternyata apa yang dialami oleh Pak Agus pun demikian. Walaupun Pak Agus terlihat masih dengan penyesalan yang cukup dalam, tapi alhamdulillah juga tidak ada teror lagi. Dan ini memberikan pembelajaran kepada Pak Agus bahwa caranya untuk kita mendapatkan rezeki bukan dengan mengambil hak orang, apalagi orang yang sudah meninggal dunia. Itu akibatnya yang terjadi, yang dialami oleh Pak Agus. Yang justru yang ketiban getahnya, ketiban sialnya adalah Pak Asep yang membawa jenazahnya. Sobat malam mencekam sekalian,
teror demi teror itu ternyata hanya untuk menanyakan hak miliknya, yaitu cincin. Walau alam, apakah ada yang seperti itu? Ternyata ada. Yang memang bukan hak kita, ya sebaiknya kita nggak usah ambil. Semoga hal ini tidak terjadi pada kita, dan semoga video ini, cerita ini bisa memberikan hal-hal positif, nilai-nilai pembelajaran buat kita semua. Ambil yang positif, buang yang negatifnya. Sobat Malam Mencekam sekalian, jangan lupa Sobat Malam Mencekam yang memiliki cerita pengalaman pribadi yang bersifat horor dan mencekam, silakan Anda untuk mengirimkannya via email yang sudah kami siapkan. Siapa tahu kisahnya akan kami kisahkan atau Anda menjadi narasumber di video-video kami. Yang jelas tim Malam Mencekam ada hanya untuk Anda. Semoga kita bisa menyajikan cerita-cerita yang lebih horor lagi, lebih mencekam lagi. Saya Yudi dan tim Malam Mencekam, kami pamit, sampai ketemu di video-video yang lain yang tidak kalah horor dan mencekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.